Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel kesayangan kita, Amalan Rezeki TV. Apa kabar teman-teman semua yang dirahmati Allah? Semoga sehat selalu, dilapangkan rezekinya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tahukah Anda bahwa sholat duha memiliki keutamaan yang luar biasa dan dapat membawa berkah dalam kehidupan kita sehari-hari? Meskipun tidak wajib, sholat duha memiliki banyak manfaat. Namun, ada juga kesalahan umum yang sering dilakukan dalam melakukan sholat duha, yang malah bisa menghambat rezeki kita. Untuk itu penting bagi kita mengetahui dan cara yang tepat dalam melaksanakan sholat duha, agar bisa meraih keberkahan dan mendapatkan rezeki yang lancar. Penting juga untuk mengetahui beberapa waktu dan kondisi yang dilarang saat sholat duha, agar tidak mendatangkan petaka. Sholat duha merupakan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan dalam agama Islam. Meskipun tidak termasuk dalam kategori sholat wajib, sholat duha memiliki banyak keutamaan dan manfaat yang sayang untuk dilewatkan. Ibadah ini dilakukan pada waktu antara terbit matahari hingga sebelum azan zuhur. Dalam prakteknya, sholat duha tidak hanya memberikan manfaat bagi kehidupan spiritual, tapi juga mempengaruhi aspek jasmani dan materi. Dengan sholat duha, seseorang mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan keberkahan rezeki, terhindar dari kelalaian, dan mendapatkan berbagai keistimewaan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapapun yang menjaga sholat duha secara teratur, dosanya akan diampuni, meskipun sebanyak buih di lautan. Hal ini menunjukkan bahwa sholat duha memiliki kekuatan yang besar dalam menghapus dosa-dosa seseorang. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan ada pintu surga yang disebut Ad-Duha, yang khusus disiapkan bagi mereka yang rajin melaksanakan sholat duha. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu yang disebut Ad-Duha. Nanti pada hari kiamat ada yang memanggil, siapa yang senantiasa melaksanakan sholat duha, ini adalah pintu kalian. Silahkan masuk dengan rahmat Allah. Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara para ulama tentang keabsahan hadis ini, namun hal ini menunjukkan bahwa sholat duha memiliki potensi untuk membawa seseorang masuk surga. Sholat duha juga memiliki keutamaan dalam menjauhkan seseorang dari golongan orang yang lalai dalam beribadah dan berusaha. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang melaksanakan sholat duha tidak termasuk dalam golongan orang yang lalai. Dengan menjaga sholat duha, kita menunjukkan ketekunan dan kesungguhan dalam beribadah. Sholat duha juga dianggap sebagai bentuk sedekah untuk diri sendiri, di mana sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap sendi tubuh manusia memiliki kewajiban untuk bersedekah setiap hari, mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan mencegah kemungkaran. Semuanya merupakan bentuk sedekah. Namun semua ini dapat digantikan dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Dengan melaksanakan sholat duha, kita memberikan sedekah kepada diri sendiri dalam bentuk amalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Manfaat penting lain dari sholat duha adalah Allah akan mencukupi kebutuhan mereka yang melaksanakannya hingga sore hari tiba. Allah telah menjanjikan bahwa setelah kita melaksanakan sholat duha, Dia akan mencukupi kebutuhan kita. Hal ini memiliki rasa aman dan keyakinan bahwa Allah selalu merawat hambanya yang menjaga sholat duha. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah ketidakkonsistenan dalam menjaga atau melaksanakan sholat duha. Beberapa orang mungkin hanya melaksanakan secara sporadis atau hanya pada kesempatan tertentu. Padahal keutamaan sholat duha
dapat dirasakan secara maksimal jika dilakukan secara istiqomah, yaitu secara rutin dan teratur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang." Ketidakistiqomahan dalam melaksanakan sholat duha dapat mengurangi manfaat dan keberkahan yang seharusnya didapatkan. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah tidak memperhatikan waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat duha. Waktu sholat duha dimulai setelah terbit matahari dan berakhir sebelum waktu zuhur. Kemudian waktu yang diharamkan yaitu ketika subuh, sesudah subuh hingga matahari terbit, sekitar jam 6 sampai jam setengah 8 atau 7.30 pagi. Dan ketika sesudah memasuki waktu zuhur hingga tergelincirnya matahari atau sekitar jam 11.30 sampai jam 12.30. Dari Ibnu Abbas berkata, "Datanglah orang-orang yang diridhoi dan ia ridho kepada mereka, yaitu Umar. Ia berkata bahwasannya Nabi melarang sholat sesudah subuh hingga matahari bersinar dan sesudah asar hingga matahari terbenam." Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila sinar matahari terbit, maka jangan melakukan sholat hingga matahari tinggi, dan apabila sinar matahari terbenam, maka jangan melakukan sholat hingga matahari terbenam." Tidak hanya itu, salah satu alasan mengapa ada beberapa waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat duha adalah karena adanya setan yang mengikuti waktu-waktu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matahari terbit dengan diikuti setan. Pada waktu mulai terbit, matahari berada dekat dengan setan. Kemudian ketika telah mulai meninggi, berpisah darinya. Pada waktu matahari berada tepat di tengah langit, ia kembali dekat dengan setan. Dan ketika setelah zawal, ia berpisah darinya. Pada waktu hampir terbenam, ia dekat dengan setan, dan setelah terbenam, ia berpisah lagi darinya." Mengabaikan waktu yang telah ditentukan dapat mengurangi keberkahan dan manfaat yang seharusnya didapatkan dari sholat duha dan malah mengundang petaka. Demikianlah pembahasan singkat tentang sholat duha. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.